Lelaki tua di pinggir pasar. Di sebuah kota kecil yang sibuk namun penuh kesederhanaan, terdapat sebuah pasar tradisional yang berdiri sejak puluhan tahun lalu. Pasar itu selalu hidup dari subuh hingga menjelang senja. Tempat orang saling bersinggungan, tawar-menawar, berselisih, bercengkerama, dan akhirnya pulang dengan kantong belanja yang kadang penuh, kadang kosong. Di antara keramaian itulah seorang pengemis tua bernama Pak Salman menjalani hidupnya. Pak Salman selalu duduk di sudut yang sama setiap hari. Sudut kecil yang terletak di antara kios buah dan tukang jahit pinggir jalan, persis di bawah atap seng yang sedikit bocor. Tubuhnya kurus dan tulangnya menonjol. Setiap gerakan yang ia lakukan seperti membawa beban bertonton. Rambutnya putih seluruhnya, tetapi bukan putih yang berkilau. Lebih menyerupai putih kusam yang dimakan usia dan ketidakpedulian dunia. Wajahnya dipenuhi keriput dan garis-garis lelah yang tampak seperti ukiran hidup penuh perjuangan. Meski penampilannya lusuh, tatapannya tak pernah penuh dendam atau marah. Mata tua itu menyimpan semacam ketenangan yang aneh. Ketenangan seseorang yang sudah berdamai dengan nasibnya, meski nasib itu tak pernah berpihak padanya. Setiap pagi, sebelum azan subuh berkumandang, Pak Salman bangun dari tempat tidurnya. Selembar kardus bekas yang ia bentangkan di bawah jembatan kecil dekat pasar. Ia bangun pelan, menepuk-nepuk bajunya yang sudah tak jelas warnanya lagi. Lalu merapikan mangkuk kaleng kecil yang menjadi satu-satunya alat mencari makan. Kaleng itu bukan kaleng biasa. Catnya sudah mengelupas, permukaannya penyok di sana-sini, tetapi masih kuat untuk menampung recehan dari orang-orang baik, meski jumlahnya tak banyak. Kaleng itu baginya seperti sahabat yang menemani seluruh sisa hidupnya. Begitu mentari mulai muncul, Pak Salman berjalan perlahan menuju tempat favoritnya di pasar. Jalannya tertatih, kaki kirinya sering terseret karena pernah terkilir bertahun-tahun lalu, saat ia masih bekerja sebagai buruh angkut. Tak ada yang pernah tahu kisah hidupnya secara lengkap. Ia jarang bercerita, dan orang jarang menanyakan. Yang mereka lihat hanyalah seorang lelaki renta, kotor, miskin, dan tampak tak berdaya. Meski begitu, Pak Salman tidak pernah memaksakan orang untuk memberi. Ia tidak pernah menggerutu jika seharian tak mendapatkan uang. Setiap kali ada yang melempar recehan, ia selalu mengangguk dan berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, nak." Begitu saja, tanpa embel-embel panjang, tanpa suara memelas. Tak jarang pula ia ditolak dengan kasar. Ada yang mengibas tangan sambil berkata, "Pergi, ganggu pembeli saja." Ada pedagang yang mengusirnya karena takut lapaknya terlihat kumuh. Bahkan ada beberapa anak muda nakal yang melemparinya bungkus makanan kosong hanya untuk melihat reaksinya. Namun Pak Salman tetap Pak Salman. Ia hanya tersenyum kecil, menunduk, dan menjauh. Kadang ia berkata lembut, "Maaf nak, kalau aku mengganggumu." Bahkan setelah dihina, ia masih mendoakan orang yang menyakitinya. Bukan karena ia lemah, bukan pula karena ia terbiasa diperlakukan buruk, tetapi karena ia memilih untuk tetap menjadi manusia baik, meski dunia memperlakukannya sebaliknya. Suatu siang yang terik, ketika matahari memancarkan panas seperti bara api, pasar mulai sepi. Para pedagang merasa lelah dan sebagian menutup kios mereka untuk beristirahat. Tanah yang dipijak pun memantulkan hawa panas yang menusuk. Pak Salman tetap duduk di sudutnya, mengipas-ngipas wajah dengan tangan. Keringatnya mengalir dari pelipis, jatuh ke kerah bajunya yang sudah tipis. Perutnya berbunyi pelan. Sejak pagi ia belum makan apapun. Uang yang terkumpul pun baru beberapa keping receh. Saat ia menunduk, tiba-tiba sebuah gerakan kecil di samping tumpukan kardus menarik perhatiannya. Gerakan itu begitu lemah, nyaris tak terlihat jika mata Pak Salman tidak begitu jeli. Ia memiringkan kepala, berusaha melihat lebih jelas. Di sana, di antara bayangan tumpukan kardus yang bau dan lembab, tergeletak seekor anak babi kecil. Tubuhnya kotor,
berlumpur, dan tampak lemah. Hewan itu tampaknya tersesat dari induk atau terbuang dari kandang dekat area pemotongan. Perutnya kempis, tulang rusuknya menonjol, dan tubuhnya gemetar hebat seperti menahan lapar berhari-hari. Pak Salman tertegun. Siapapun tahu bahwa bagi umat Islam, babi adalah hewan najis. Banyak orang akan menghindarinya, bahkan sekadar melihat saja akan membuat mereka jijik atau takut. Tapi hewan kecil itu menatapnya dengan mata penuh permohonan, mata makhluk hidup yang tersiksa, yang hanya ingin makan, ingin hidup, ingin bertahan sehari lagi di dunia yang keras ini. Pak Salman menatapnya lama. Tatapan itu mengingatkannya pada masa lalu, ketika ia masih muda, ketika ia pernah kelaparan selama 2 hari karena gaji buruhnya tak kunjung dibayar. Ia ingat bagaimana rasanya tubuh gemetar, pandangan kabur, dan harapan terasa seperti embun yang menguap di tengah panas matahari. Ia menarik napas pelan. "Kasihan kau nak, lapar ya?" bisiknya lembut. Anak babi itu mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya mengangkat kepalanya sedikit, lalu kembali terkulai. Mulutnya membuka dan menutup seperti berharap ada sesuatu yang bisa ia makan. Pak Salman merasa hatinya remuk. Ia melihat mangkuk kecil recehnya. Uang di dalamnya tidak banyak, bahkan mungkin tidak cukup untuk membeli makan layak untuk dirinya sendiri. Sejak pagi, ia belum merasakan makanan apapun selain seteguk air. Tubuh lanjut usianya jelas membutuhkan makanan lebih dari hewan kecil itu. Tetapi ia tidak ragu, tidak sedetik pun. Ia bangkit perlahan, memegangi lututnya yang nyeri. Ia berjalan menuju kios roti bekas yang biasanya menjual potongan sisa dengan harga paling murah. Dengan semua receh yang ia kumpulkan sejak pagi, ia membeli 2 potong roti tua yang sudah mulai keras. Pedagang itu melihatnya heran. "Pak, buat Bapak makan? Ini keras loh," katanya. Pak Salman tersenyum. "Boleh yang ini saja nak, tidak apa-apa." Ia tidak menjelaskan, tidak pernah menjelaskan pada siapapun. Roti itu ia bawa kembali ke sudut pasar. Dengan hati-hati, ia merobek kecil-kecil roti itu dan menyuapkannya ke mulut anak babi itu. Tangan tuanya bergetar, tapi ia memastikan potongan itu bisa dikunyah dengan mudah. Anak babi itu mulai makan dengan lemah. Setelah beberapa menit, gemetarnya mereda. Ia memandang Pak Salman dengan mata yang seolah penuh rasa terima kasih. Tak ada manusia yang memperhatikan adegan itu. Tak ada yang memuji. Tak ada yang peduli. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Orang berlalu lalang, pedagang berteriak, truk sayur lewat sambil membunyikan klakson. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Tetapi di sudut kecil pasar itu, ada satu kebaikan kecil yang dilakukan tanpa pamrih, tanpa saksi, tanpa tepuk tangan. Dan meski bumi tidak menyadarinya, langit mencatat semuanya. Sore mulai merayap, membawa angin lembut yang menyapu permukaan pasar. Para pedagang kembali membuka kios, beberapa pembeli datang lagi, dan hiruk-pikuk pasar perlahan hidup kembali. Tapi hati Pak Salman terasa sedikit lebih ringan hari itu. Meski perutnya kosong dan tubuhnya lemah, ia merasa seperti baru mendapatkan berkah yang tak bisa dijelaskan. Ia memandangi anak babi itu yang kini tertidur tenang. Perutnya sedikit membesar karena roti yang tadi ia makan. Dalam hati Pak Salman berkata, "Semoga kau kuat hidup, nak. Setiap makhluk berhak merasakan kasih sayang, walau sedikit." Meski ia tahu ia tidak boleh menyentuh hewan itu sembarangan, ia tetap menolong dengan cara yang menurutnya paling aman. Ia mencuci tangannya dengan air sabun dari toilet umum pasar, lalu berwudu di musola kecil dekat area pedagang ikan. Saat air wudu menyentuh kulitnya, ia merasa damai. Ia tidak merasa berdosa, justru merasa mempraktikkan sifat kasih sayang yang diajarkan oleh agama, menolong tanpa memandang bentuk, warna, atau jenis makhluk yang kesusahan. Hari itu ia salat asar dengan hati paling tenang dalam beberapa bulan terakhir. Malamnya, ketika pasar benar-benar sepi dan lampu-lampu sudah mulai padam, Pak Salman kembali ke bawah jembatan.
Ia membaringkan tubuhnya yang lelah di atas kardus tipis. Angin malam dingin menusuk tulangnya, tetapi ia tetap bersyukur masih diberi napas. Dalam gelap, pikirannya melayang pada anak babi tadi. Semoga besok kau masih hidup, gumamnya pelan. Lalu ia terpejam, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tidur dengan senyuman kecil di wajahnya. Malam terakhir di dunia. Hari-hari terus berlalu, dan usia Pak Salman semakin menua bersama waktu yang tidak pernah menunggu siapapun. Tubuhnya kini lebih ringkih, langkahnya lebih lambat, dan batuknya semakin sering terdengar di sela-sela hiruk-pikuk pasar. Namun meski raganya mulai rapuh, hatinya masih tetap sama, lembut, penuh sabar, dan selalu berusaha tersenyum pada dunia yang jarang tersenyum padanya. Pab. Sejak hari ketika ia memberi makan anak babi kecil yang kelaparan itu, ada perubahan-perubahan kecil yang tidak banyak disadari orang lain. Di setiap subuh ketika ia bangun dan berjalan menuju pasar, ia sering menemukan hewan kecil itu menunggu di dekat jembatan. Ekornya bergerak perlahan seolah menyapa. Awalnya Pak Salman terkejut, tidak menyangka hewan itu mengikutinya. Namun lama-kelamaan ia terbiasa. Setiap pagi, anak babi itu berjalan beberapa langkah di belakangnya. Menjaga jarak aman seperti memahami bahwa tak semua manusia ingin dekat dengannya. Hewan itu hanya mengikuti sampai batas tertentu, lalu berhenti di dekat tumpukan kardus di pasar. Pak Salman tidak berani menyentuhnya, tetapi ia sering melemparkan potongan roti atau sisa nasi ke dekat hewan itu. Kadang berasal dari sedekah pedagang, kadang dari makanan yang ia kumpulkan. Ketika hewan itu makan dengan lahap, hati Pak Salman terasa hangat. Kasihan kau, kalau aku punya lebih banyak, pasti kuberikan lebih banyak, katanya suatu sore. Hewan itu hanya menatap dengan mata polos yang tidak mengenal prasangka. Dalam tatapan itu, Pak Salman merasa diakui, bukan sebagai pengemis lusuh, bukan sebagai orang yang sering diremehkan, melainkan sebagai makhluk yang juga mampu memberi kasih sayang. Namun seiring waktu, kesehatan Pak Salman menurun drastis. Udara dingin malam semakin menusuk sendinya, dan batuknya tak lagi sekadar batuk biasa. Tubuhnya mulai sering menggigil meski ia sudah membalut diri dengan selembar kain kumal. Beberapa pedagang mulai memperhatikan, tetapi tak banyak yang bisa mereka lakukan lebih dari sekadar berkata, "Semoga lekas sembuh, Pak." Ada pula yang memberinya teh hangat, tetapi hanya ketika mereka teringat. Sebagian besar, seperti biasa, terlalu sibuk dengan hidup masing-masing. Pak Salman tidak menyalahkan siapapun. Ia tahu hidup di kota kecil ini keras bagi semua orang. Ia sendiri sudah lama menerima kenyataan bahwa ia menjalani hidup sendirian. Hingga akhirnya, malam itu datang. Malam yang seakan-akan membawa seluruh dingin dari langit dan menurunkannya ke tanah tempat Pak Salman tidur. Malam itu, Pak Salman pulang lebih awal dari biasanya. Langkahnya terseret, napasnya terengah-engah, dan tubuhnya terasa seperti diserang dari dalam. Setiap kali ia menarik napas, dadanya terasa nyeri. Angin malam menusuk tulangnya seperti jarum-jarum tipis yang tak kasat mata. Ia tiba di bawah jembatan kecil, tempat yang sudah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Di sana hanya ada selembar kardus bekas yang sudah mulai rusak dan sebuah selimut tipis sobek-sobek. Namun meski begitu, ia menyebut tempat itu sebagai tempat paling damai di dunia. Pak Salman duduk perlahan, memegangi dadanya yang serasa terbakar. Tubuhnya gemetar begitu keras, hingga ia harus menahan dinding beton jembatan agar tidak terjatuh. Hujan rintik-rintik mulai turun, mengeluarkan suara seperti bisikan sikan halus di permukaan jalan. "Ya Allah, dingin sekali malam ini," gumamnya lirih. Ia berbaring perlahan, memeluk dirinya sendiri. Matanya memandang langit di antara celah-celah jembatan, melihat bintang-bintang yang redup tertutup awan. Angin malam menghembuskan aroma sungai kecil yang mengalir di dekatnya. Bau lembab dan tanah basah yang entah mengapa memunculkan kenangan lama. Kenangan tentang istrinya. Kenangan tentang anak yang pernah ia miliki.
Kenangan tentang rumah kayu sederhana yang dulu hangat sebelum kebakaran merenggut semuanya. Hati Pak Salman mulai terasa berat. Malam itu entah mengapa, kenangan datang seperti gelombang tanpa henti. Setiap kenangan terasa seperti salam perpisahan. Di tengah keheningan malam terdengar langkah-langkah kecil. Bukan langkah manusia, bukan pula bunyi sepatu. Langkah itu ringan, hampir seperti suara kecil yang memecah keheningan tanpa mengganggu. Pak Salman membuka mata perlahan. Di sana, di depan tempat tidurnya yang terbuat dari kardus, muncul seekor hewan yang sudah dikenalnya. Anak babi yang dulu ia beri makan. Kini tubuhnya sedikit lebih besar. Meski tetap kurus, bulu-bulunya masih kacau. Tetapi sorot matanya sama seperti dulu. Polos, hangat, dan penuh pengakuan. Hewan itu memandang Pak Salman, seolah sedang memeriksa keadaannya. Kemudian tanpa suara, ia melangkah mendekat dan berbaring di samping tubuh Pak Salman. Tubuh hangat hewan itu menempel pada tubuh lelaki tua yang menggigil hebat. Pak Salman mengeluarkan suara kecil, setengah tertawa, setengah terkejut. "Hahaha, kau masih ingat aku ya?" katanya pelan, hampir berbisik. Anak babi itu tidak mengeluarkan suara, tetapi ia menggeser tubuhnya sedikit agar lebih dekat, seolah ingin menghangatkan lelaki tua itu. Napasnya terdengar pendek-pendek, membuat bulu di lehernya bergerak naik turun. Pak Salman merasakan kehangatan itu merambat pelan ke tubuhnya. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Bukan karena ia sedih atau takut, tetapi karena ia merasa tidak sendirian malam itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ada sesuatu, meski bukan manusia, yang memilih berada di sampingnya ketika dunia sudah tertidur. "Terima kasih, Nak," ucapnya lirih. "Kau membuat malam ini tidak begitu sepi." Pak Salman menatap sungai kecil di bawah jembatan. Airnya mengalir pelan, memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Suara serangga malam terdengar samar, berpadu dengan rintik hujan yang semakin deras. Napasnya semakin pendek, tubuhnya semakin berat. Setiap kali ia berusaha bernapas panjang, dadanya terasa seperti ditusuk jarum. Namun ia tetap tersenyum. Senyum kecil, damai dan tulus. Senyum seseorang yang sudah siap melepaskan dunia. Ia tahu waktunya tidak lama lagi. Ia tahu ajal sudah mendekat seperti bayangan yang berjalan pelan dari kejauhan. Namun ia tidak takut. Sebab di malam paling sunyi itu, ia ditemani oleh makhluk kecil yang pernah ia tolong tanpa pamrih. Makhluk yang di dunia mungkin dianggap remeh, najis, bahkan dihindari. Tetapi malam itu, justru hewan itulah satu-satunya yang menemani detik-detik terakhir hidupnya. "Tak ada keluarga," bisik Pak Salman. Suaranya begitu pelan. "Tak ada kerabat. Tak ada siapapun selain kau." Anak babi itu mengeluarkan suara lirih, hampir seperti rengekan pelan yang hanya terdengar oleh Pak Salman. "Tidak apa-apa," ujar Pak Salman. "Kau menemaniku sudah lebih dari cukup." Dingin merayap semakin dalam ke tulangnya. Hujan mulai menetes dari celah jembatan, mengenai wajahnya. Namun ia tidak mengelapnya. Ia hanya menutup mata perlahan. Dalam hatinya, ia mulai mengucapkan doa-doa kecil. Doa yang ia hafal sejak kecil. Doa yang ia ucapkan setiap malam dalam keadaan kuat maupun lemah. "Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, beri aku kemudahan. Ya Allah, jangan biarkan aku pergi dalam keadaan buruk." Napasnya semakin pendek. Setiap hembusan seperti membawa sebagian jiwanya pergi sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya dengan sisa tenaga yang ia miliki, bibirnya bergerak perlahan. "Allahu." Suara itu begitu lembut, hampir tidak terdengar. Namun cukup untuk memenuhi ruang kecil di bawah jembatan dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Anak babi itu menatapnya lama. Kemudian Pak Salman menghela napas pelan.
dan tidak mengambil napas lagi. Pak Salman pergi dalam keadaan husnul khotimah, mengingat Allah di akhir hidupnya, dalam keadaan hati yang bersih, jiwa yang sabar, dan tangan yang selalu ingin memberi, meski ia sendiri tak punya apa-apa. Hujan malam itu turun lebih deras, seolah langit menangisi kepergian seorang hamba yang kehidupan dunianya mungkin terlupakan oleh banyak manusia, tetapi dihargai oleh Tuhan dan dirasakan oleh makhluk kecil yang pernah ia selamatkan. Malam itu dunia kehilangan satu lelaki baik. Malam itu pula, surga mencatat kedatangan satu jiwa yang pulang dengan tenang. Kejutan di alam keabadian. Pada detik ketika hembusan napas terakhir meninggalkan tubuh rapuhnya, dunia seolah memudar seperti lukisan yang ditiup angin. Rasa sakit yang menekan dadanya hilang seketika, dingin yang menusuk tulang lenyap, dan suara hujan malam menghilang digantikan oleh keheningan sempurna. Bukan keheningan menakutkan, tetapi keheningan yang menenangkan jiwa, seperti pelukan lembut yang tidak pernah ia dapatkan selama hidup. Pak Salman membuka matanya perlahan. Ia tertegun. Tubuhnya tidak lagi terasa lemah. Ia tidak lagi berbaring di atas kardus kotor. Ia tidak lagi berada di bawah jembatan kecil yang gelap dan dingin. Sebaliknya, ia mendapati dirinya berdiri di tengah sebuah padang luas yang tak pernah ia lihat sebelumnya, selama hidup di dunia. Padang itu dipenuhi rumput hijau yang bercahaya lembut, seperti berkilau disinari bintang. Udara yang ia hirup terasa begitu sejuk, sejuk yang tidak menusuk, tetapi sejuk yang membuat dada terasa lapang. Langit di atasnya tidak biru, tidak juga gelap, melainkan warna lembut antara emas dan putih, seperti cahaya fajar yang tidak pernah padam. Suara aliran air terdengar dari kejauhan, aroma harum semerbak dari pepohonan memenuhi udara. Tidak ada debu, tidak ada sampah, tidak ada bau pasar atau sungai. Semuanya bersih, tertata, dan memancarkan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pak Salman memandang kedua tangannya. Tangannya tidak lagi penuh keriput dalam, tidak lagi koor atau gemetar. Ia merasa ringan, kuat, seolah tubuhnya dibersihkan dari seluruh luka dan lelah dunia. Apa ini? Gumamnya lirih. Belum sempat ia mencari jawaban, tiba-tiba sebuah cahaya lembut turun dari langit, memancar tanpa menyilaukan. Cahaya itu membentuk sosok tinggi yang anggun, seorang malaikat dengan wajah bercahaya, tidak bisa digambarkan dengan wajah manusia manapun. Wajahnya tidak tua, tidak muda, tidak laki-laki, tidak perempuan. Namun dari sosok itu memancar kehangatan yang membuat hati Pak Salman bergetar. Malaikat itu melangkah mendekat dengan gerakan yang begitu lembut, seolah tidak menyentuh tanah. Setiap langkahnya membuat rumput di bawahnya berpendar cahaya lebih terang. Kemudian, dengan suara merdu yang seakan menggetarkan seluruh hamparan alam di sekitarnya, malaikat itu berkata, "Pak Salman." Suara itu seperti menyapu seluruh batin dengan ketenangan yang tak pernah ia rasakan. "Selamat datang," lanjut malaikat itu, "ini adalah jalan menuju surga." Pak Salman terperanjat, matanya membesar, mulutnya sedikit terbuka karena tidak percaya. "Sesurga?" suaranya gemetar. "Wahai malaikat, apakah benar?" Aku hanya seorang pengemis." Ia menunduk dalam-dalam. Suara hatinya bergetar. Seumur hidup ia tidak pernah membayangkan malaikat akan memanggil namanya. Ia tidak pernah memikirkan bahwa ia cukup layak bahkan untuk mendekati pintu surga. Aku bahkan tidak punya rumah," lanjutnya. Suaranya pecah. "Aku hidup meminta-minta. Tidak ada yang mengenal kebaikanku, karena aku memang bukan siapa-siapa." Malaikat itu tersenyum. Senyum yang tidak bisa disamakan dengan senyum manusia. Senyum yang begitu lembut hingga membuat dada Pak Salman terasa hangat. "Benar," jawab malaikat itu dengan suara tenang. "Di dunia kau miskin, kau tidak punya apa-apa. Kau disakiti, dihina, diremehkan. Namun hatimu begitu kaya." Pak Salman mengangkat wajahnya perlahan, matanya berkaca-kaca.
Malaikat melanjutkan, Allah tidak menilai hambanya dari harta, jabatan, rupa atau pujian manusia. Allah menilai apa yang tidak terlihat oleh mata dunia, ketulusan. Kata itu ketulusan bergema di seluruh padang seolah alam pun setuju. Kau memberi, ujar malaikat, bahkan ketika dirimu tidak punya apa-apa. Malaikat mengangkat tangan dan tiba-tiba seluruh dunia di sekitar mereka berubah menjadi seperti layar cahaya. Di layar itu tampak gambaran masa lalu. Seorang lelaki tua dengan mangkuk kaleng kecil, duduk di sudut pasar sambil tersenyum meski sering diusir. Tampak pula orang-orang yang mencemooh, anak-anak yang melempar sampah ke arahnya, dan pedagang yang mengusirnya. Pak Salman tidak sanggup melihat itu. Ia menunduk lagi. Namun kemudian gambaran itu berubah. Tampak ia membeli roti dengan recehan terakhirnya. Tampak ia berjalan perlahan ke sudut pasar dan menyuapi seekor anak babi kecil yang kelaparan hingga berhenti menggigil. Tak ada manusia yang menyaksikan. Tak ada kamera. Tak ada pujian. Hanya dia. Hanya hewan kecil itu. Dan Allah. Malaikat berkata pelan, "Kau menolong makhluk yang bahkan manusia pun enggan mendekatinya." Pak Salman menggeleng gugup. "Papi, itu hewan najis. Aku hanya merasa kasihan." "Itulah yang membuatmu besar," jawab malaikat. "Kebenaran bukan pada apa yang kau sentuh, tetapi pada niat yang menggerakkan tanganmu." Malaikat menatapnya dalam-dalam. Banyak manusia berlimpah harta, namun hatinya keras. Banyak manusia pandai bicara tentang kebaikan, namun enggan memberi tanpa dilihat orang. Sedangkan kau, meski miskin dan tidak dikenal, kau tidak pernah berhenti berbuat baik. Pak Salman terdiam. Air mata mengalir tanpa ia tahan. Ia tidak pernah merasa bangga atas perbuatannya. Ia hanya merasa itu hal kecil yang bisa ia lakukan. Ia tidak pernah mengira bahwa kebaikan kecil yang bahkan ia anggap biasa saja, ternyata dicatat oleh langit dengan penuh perhatian. Malaikat itu menunjuk ke kejauhan. Di sana terbentang jalan yang tidak terbuat dari tanah atau batu. Jalan itu seolah terbuat dari cahaya keemasan, panjang mengarah ke sebuah taman yang memancarkan cahaya lembut. Di balik taman itu, terlihat sebuah pintu besar yang bersinar terang, tetapi tidak menyilaukan. "Masuklah," ucap malaikat. "Allah telah meridhoi ketulusanmu." Pak Salman menatap jalan cahaya itu dengan tubuh bergetar. Kakinya melangkah satu langkah, tapi ia terhenti. Aku masih takut," katanya. "Aku takut ini hanya mimpi." Malaikat mendekat dan menyentuh pundaknya. "Tidak ada mimpi setelah kematian, wahai hamba Allah. Yang ada hanyalah kebenaran." Suara itu terasa seperti pelukan hangat pada jiwanya. Dengan hati penuh syukur dan tubuh yang terasa ringan, Pak Salman melangkah. Setiap langkah yang ia ambil membuat padang itu semakin bercahaya, seolah alam menyambut kedatangannya. Ketika ia mendekati taman, angin lembut bertiup, membawa aroma yang belum pernah ia cium sebelumnya. Aroma yang membuat seluruh ingatan buruknya seperti dilebur dan diganti dengan kedamaian. Namun sebelum ia memasuki taman itu, sesuatu menarik perhatiannya. Di antara bayangan pepohonan bercahaya, ia melihat sebuah sosok kecil. Sosok itu berdiri diam, dengan mata hitam kecil yang lembut, dan tubuh yang kini terlihat lebih bersih, seperti ditembus cahaya. Anak babi itu, hewan itu tidak mendekat, tidak bersuara. Ia hanya menatap Pak Salman dengan mata penuh rasa terima kasih. Ada ketenangan di sana, seolah hewan itu mengerti bahwa tugasnya di dunia telah selesai, dan ia datang untuk memberi salam perpisahan. Pak Salman menatapnya lama. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Terima kasih, kau menemani malam terakhirku." Hewan itu bergerak sedikit seperti menunduk, dan secepat bayangan, sosoknya memudar dalam cahaya lembut, menghilang tanpa suara.
bukan sebagai penghuni surga, tetapi sebagai makhluk dunia yang sekadar diberi izin terakhir oleh Tuhan untuk hadir. Agar Pak Salman tahu bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Air mata Pak Salman jatuh lagi, bukan karena sedih, tetapi karena rasa haru yang tidak bisa ia tahan. Ia menatap ke depan, ke pintu cahaya yang kini terbuka perlahan. Cahaya itu memancar lembut, menyambutnya seperti rumah yang menunggu kepulangan seorang ayah tua. Di dalam cahaya itu ia bisa merasakan apa yang selama ini tidak pernah ia rasakan, sebuah kepastian bahwa semua penderitaannya tidak sia-sia. Bahwa semua kesabaran, air mata, dan keikhlasannya dihargai dengan cara yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Dengan langkah mantap, Pak Salman masuk. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa pulang.